cinta, junjungan kita. Selamat datang di video pembelajaran tentang machine learning. Kali ini kita akan membahas dasar-dasar machine learning, jenis-jenis pendekatannya, algoritma yang sering digunakan, dan bagaimana teknologi ini diterapkan dalam kehidupan nyata. Kita juga akan melihat satu studi kasus sederhana untuk membantu Anda memahami bagaimana machine learning ini digunakan. Agenda hari ini mencakup 6 topik utama. Yang pertama, pengantar mesin learning dan konsep dasarnya. Yang kedua, kita akan membahas jenis-jenis pembelajaran mesin. Yang ketiga, langkah-langkah dalam proses pembangunan model mesin learning. Yang keempat, berbagi algoritma populer dan kegunaannya. Yang kelima, aplikasi mesin learning dalam dunia nyata. Dan yang terakhir, studi kasus prediksi harga rumah, serta penutup dengan ringkasan dan rekomendasi selanjutnya. Selanjutnya, apa itu mesin learning? Mesin learning adalah cabang dari kecerdasan buatan artificial intelligence yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Artinya, komputer dapat meningkatkan performanya dalam menjalankan tugas tertentu hanya dengan belajar data, misalnya mengenali wajah, memprediksi harga saham, atau menyarankan film yang Anda sukai. Selanjutnya, kita bahas perbedaan artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Penting untuk memahami hubungan antara AI, machine learning, dan deep learning. AI adalah konsep yang lebih luas, yang mencakup segala sesuatu yang membuat komputer tampak cerdas. Sedangkan machine learning adalah bagian dari AI, yang berfokus pada teknik belajar data. Lalu deep learning adalah bagaimana dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf berlapis-lapis dan cocok untuk data yang kompleks seperti gambar atau suara. Selanjutnya, mengapa machine learning penting? Dalam dunia yang semakin digital, data tersedia dalam jumlah yang sangat besar. Machine learning membantu kita memahami data tersebut, pengambilan keputusan berdasarkan pola yang ditemukan, dan mengoptimalkan tugas-tugas yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Dengan mesin learning, kita membuat sistem yang lebih cerdas, cepat, dan akurat. 3 tipe utama mesin learning. Dalam mesin learning terdapat 3 tipe utama pendekatan: supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Supervised learning menggunakan data yang sudah diberi label, sedangkan unsupervised learning bekerja dengan data tanpa label. Dan reinforcement learning menggunakan sistem reward untuk melatih agen mengambil keputusan. Masing-masing pendekatan ini memiliki keunggulan dan kegunaannya tersendiri, tergantung pada jenis masalah yang ingin kita selesaikan. Oke, kita mulai bahas supervised learning. Supervised learning adalah jenis pembelajaran mesin di mana model dilatih menggunakan dataset yang sudah diberi label. Artinya, setiap contoh dataset dilengkapi dengan output atau jawaban yang benar. Model kemudian belajar menentukan input ke output tersebut. Contohnya termasuk klasifikasi email sebagai spam atau bukan, dan prediksi harga rumah. Algoritma umum yang digunakan adalah regresi linear dan decision tree. Selanjutnya kita bahas unsupervised learning. Unsupervised learning ini berbeda dengan supervised. Unsupervised learning digunakan ketika tidak memiliki label pada data. Tujuan utamanya adalah menemukan pola tersembunyi atau struktur dalam data. Misalnya segmentasi pelanggan
Unsupervised learning dapat mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja tanpa tahu sebelumnya kelompok mana yang ada. Selanjutnya kita bahas reinforcement learning. Reinforcement learning ini melatih agen untuk membuat keputusan berdasarkan reward dan punishment. Model ini sering digunakan dalam game dan robotika. Agen belajar melalui trial and error untuk memaksimalkan reward jangka panjang. Contohnya adalah AlphaGo yang mengalahkan juara dunia di dalam permainan Go, serta kendaraan otonom yang belajar menavigasi jalanan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam machine learning. Proses pengembangan model machine learning umumnya terdiri 6 langkah. Yang pertama, pengumpulan data, praproses data, pemilihan model, pelatihan model, evaluasi model, dan development. Setiap langkah ini iteratif dan seringkali perlu dilakukan berulang untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Langkah pertama adalah pengumpulan data yang relevan dan berkualitas. Data ini berasal dari dataset, API, sensor, atau scraping dari website. Semakin banyak dan relevan datanya, semakin baik model yang dapat dihasilkan. Namun, data juga harus seimbang dan mempresentasikan berbagai kondisi yang ingin diprediksi. Sebelum digunakan, data perlu dibersihkan dan disiapkan. Ini termasuk menghapus nilai yang hilang, mengubah data ke formal yang sesuai dengan menormalkan fitur. Praproses yang baik dapat meningkatkan performance model secara signifikan dan mencegah masalah seperti bias atau overfitting. Selanjutnya, pemilihan model. Pemilihan model tergantung pada jenis masalahnya. Misalnya, untuk klasifikasi kita bisa gunakan decision tree atau SVM. Sedangkan untuk prediksi yang kontinu bisa digunakan regresi linear. Kadang-kadang perlu mencoba beberapa model untuk melihat mana yang paling cocok data tertentu. Selanjutnya, pelatihan model. Pelatihan model adalah proses di mana algoritma mempelajari pola dari data pelatihan. Model mencoba meminimalkan error atau loss melalui proses iteratif seperti gradient descent. Parameter model diubah secara otomatis untuk meningkatkan akurasi prediksi. Selanjutnya, evaluasi model. Setelah dilatih, model dievaluasi menggunakan data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya. Seberapa metrik evaluasi populer termasuk akurasi, precision, recall, dan F1 score. Untuk klasifikasi secara MAA dan MSE untuk regresi. Langkah yang terakhir yaitu development. Setelah performa model memuaskan, langkah selanjutnya adalah development. Model diintegrasikan ke dalam sistem yang nyata, misalnya aplikasi web, layanan API, atau sistem IoT. Development harus memperhatikan kecepatan, iterasi, dan skalabilitas. Lalu, apa sih algoritma machine learning yang populer? Beberapa algoritma sering digunakan dalam machine learning antara lain linear regression untuk prediksi nilai, logistic regression untuk klasifikasi, decision tree, dan random forest untuk model berbasis aturan, lalu ada KNN, SVM untuk klasifikasi berbasis jarak, lalu ada K-means untuk clustering, serta neural network untuk pemrosesan data yang kompleks. Selanjutnya kita bahas linear regression. Linear regression digunakan untuk memprediksi nilai yang kontinu berdasarkan hubungan linear antara fitur dan target. Contohnya, penggunaan termasuk prediksi harga, penjualan, atau suhu berdasarkan variabel input yang relevan.
Selanjutnya ada algoritma logistik regression. Meskipun namanya regresi logistik, logistic regression digunakan untuk klasifikasi biner. Misalnya menentukan apakah email adalah spam atau bukan berdasarkan fitur kata-kata yang digunakan. Selanjutnya ada algoritma decision tree. Algoritma ini membentuk pohon keputusan yang membagi data ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan fitur yang paling berpengaruh. Sangat mudah diinterpretasikan dan bekerja baik pada data kategorikal maupun numerik. Algoritma selanjutnya yaitu random forest. Random forest ini adalah ensemble dari banyak decision tree. Model ini meningkatkan akurasi dengan mengurangi overfitting dan sering digunakan dalam kompetensi machine learning seperti Kaggle. Algoritma selanjutnya yaitu Knowledge yang biasa kita sebut KNN. KNN ini mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatan dengan data lain. Jika sebagian besar tetangga dekat adalah kelas A, maka data terbaru juga diklasifikasikan sebagai A. Selanjutnya ada support vector machine yang biasa kita sebut SVM. SVM ini mencari garis atau hyperlines terbaik yang memisahkan dua kelas dengan margin yang besar. Cocok untuk klasifikasi data yang tidak linear dengan bantuan kernel tree. Algoritma yang selanjutnya yaitu K-means clustering. Algoritma ini digunakan dalam unsupervised learning untuk mengelompokkan data ke dalam key cluster. Data dikelompokkan berdasarkan kemiripan atau jarak key pusat cluster ke masing-masing. Algoritma yang terakhir yaitu neural network. Model ini terinspirasi dari jaringan saraf biologis yang sangat baik mengenali pola yang kompleks seperti pada pengenalan suara, teks, dan gambar dengan deep learning. Jaringan ini bisa terdiri dari lapisan dan jutaan parameter. Selanjutnya, aplikasi machine learning. Machine learning telah diaplikasikan ke dalam berbagai bidang. Contohnya, mengenali wajah di smartphone, sistem rekomendasi di Netflix dan YouTube, deteksi penipuan di perbankan, analisis sentimen di media sosial, dan kendaraan otonom. Selanjutnya, machine learning dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menggunakan machine learning tanpa kalian sadari. Saat Google menunjukkan hasil pencarian, Shopee merekomendasikan produk, atau Spotify yang menyarankan lagu, semuanya menggunakan model machine learning yang terus belajar dari interaksi pengguna. Selanjutnya, dataset. Kita gunakan Boston Housing. Salah satu dataset yang paling populer untuk regresi adalah Boston Housing. Dataset ini mencakup berbagai fitur seperti kriminalitas, akses ke jalan tol, dan nilai properti. Langkah-langkah analisis dalam machine learning dimulai dengan memuat dataset, melakukan eksplorasi data, pra-processing data, pembagian data ke train dan testing, lalu pelatihan model dan evaluasi hasil. Selanjutnya, visualisasi data. Visualisasi awal dapat membantu kita memahami distribusi dan korelasinya. Gunakan scatter plot untuk melihat hubungan antara variabel dan heat map untuk melihat korelasi. Selanjutnya ada pemilihan fitur. Gunakan teknik seperti korelasi person atau metode pemilihan fitur otomatis untuk memilih fitur yang paling relevan dengan target. Selanjutnya, melakukan training model regresi.
Gunakan pustaka seperti Scikit-learn untuk membuat dan memilih model regresi. Model ini akan belajar memprediksi harga berdasarkan pola dalam data latih. Selanjutnya, tahapan evaluasi model. Evaluasi ini dilakukan dengan menghitung mean absolute error dan mean square error dan root mean square error terhadap data uji. Selanjutnya, hasil dan interpretasi membandingkan nilai prediksi dengan nilai yang aktual. Perhatikan apakah model bisa menangkap tren umum meskipun ada sedikit deviasi pada data yang ekstrim. Keterbatasan model pada mesin learning yang tidak sempurna, beberapa tantangan umumnya adalah overfitting, underfitting, bias data, dan data tidak lengkap. Lalu bagaimana mengatasi overfitting? Overfitting ini dapat diatasi dengan regularisasi L1 dan L2, pruning pohon keputusan, validasi silang, dan pengurangan kompleksitas model. Kesimpulannya, hari ini kita telah membahas definisi machine learning, berbagai jenis pendekatannya, algoritma yang populer dalam machine learning, lalu langkah-langkah dalam pembangunan model, aplikasi yang nyata, dan sebuah studi kasus untuk memperjelas pemahaman. Langkah selanjutnya bagi Anda adalah silakan pelajari Python dan library seperti Scikit-learn dan TensorFlow. Coba praktikkan langsung dengan dataset dari Kaggle dan bangun model sederhana sendiri. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan baru dan semangat untuk mendalami mesin learning lebih lanjut. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.